Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa yang sudah saya diktikan kepada kalian. Kita akan belajar tentang apa di sini, yaitu manajemen keuangan syariah. Jadi manajemen keuangan syariah itu sangat penting dalam memanage keuangan syariah di dalam hidup kita. Manajemen keuangan syariah ialah kegiatan manajerial keuangan secara apa di sini? Secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Jadi, dalam mengelola keuangan itu, kalau misalkan berlandaskan kepada apa? Prinsip-prinsip syariah. Coba prinsip syariah itu ada berapa? Al-Quran dan juga hadis, ijma dan juga qiyas. Jadi semua pedomannya apa di situ harus kita pegang. Kalau misalkan kita ingin memanajemen keuangan syariah, mengelola keuangan syariah dengan baik. Ya. Jadi ada berbagai macam hal yang penting dibandingkan dengan manajemen keuangan konvensional. Konvensional itu apa? Konvensional itu secara umum. Ya, secara umum. Konvensional, nih salah satu contohnya apa perbedaan bank yang sifatnya konvensional dengan bank syariah? Yuk, siapa yang masih ingat? Bank konvensional yang Bank Indonesia. Kalau di bank konvensional itu kalau meminjam ada bunga. Tetapi kalau syariah bagaimana? Istilahnya itu bagi hasil. Ada bunga. Benih konvensional artinya ya kayak gitu ya. Itu umum. Iya, secara umum kayak gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi itu gunanya kalau misalkan kita melakukan apa? Manajemen keuangan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Lalu apa tujuannya di sini? Ya tujuannya sini untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau misalkan kita sudah apa? Melakukan manajemen berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan apa di situ? Untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan juga akhirat. Jadi kalau misalkan kita berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah bukan hanya tujuan dunia saja. Malaikat nanti apa? Nanti tujuan akhir. Itu ya. Itu kalau misalkan kita melakukan manajemen berdasarkan pada prinsip syariah. Hubungan antara manajemen keuangan syariah dan juga lembaga perbankan syariah. Ya. Lembaga perbankan syariah itu apa? Menerapkan ya manajemen keuangan syariah. Itu hubungannya ya. Jadi sekocak lembaga itu seperti perusahaan. Tapi karena yang apa? Menerapkan manajemen keuangan syariah. Nah, makanya apa di sini ada di Kota Solo ada nggak? Bank Syariah Indonesia. Maka kalau misalkan ada lembaga perbankan yang seperti itu, menerapkan manajemen keuangan syariah. Dalam manajemen keuangan syariah itu bukan hanya individu, tapi non individu. Coba bedanya apa? Kalau individu apa, kalau non individu apa? Sekocak individu apa? Coba menerapkan manajemen keuangan syariah dalam individu itu apa? Sekocak individu. Individu itu sendiri. Bukan lembaga. Bukan juga perbankan. Jadi kita sebagai umat Islam apa di situ? Per individu bisa menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan apa? Manajemen keuangan syariah. Coba kalau non individu maksudnya gimana? Selain individu. Coba apa? Contohnya apa? Seperti lembaga perbankan. Lembaga keuangan yang apa? Menerapkan manajemen keuangan syariah. Jadi itu hubungannya ya. Jadi hubungannya perbankan syariah itu menerapkan yang namanya manajemen keuangan syariah. Yang selanjutnya apa di situ? Dalam setiap kegiatan operasionalnya, lembaga perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip sebagai berikut. Sekocak
Kerja operasional apa? Operasional. Coba siapa yang tahu kegiatan operasionalnya apa? Kerja operasional apa? Kegiatan untuk menjalankan usaha. Operasionalnya, ini salah satu contohnya. Lembaga di sini operasionalnya apa? Belajar, mengajar. Itu ya. Gitu. Nah, dalam kegiatan operasionalnya tersebut bagaimana? Lembaga perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip. Yang pertama apa di situ? Keadilan. Bagaimana yang dimaksud dengan adil di sini? Kalau misalkan ada yang namanya keuntungan, maka harus dibagi sesuai dengan persentase atau persentase. Itu namanya bagi hasil. Salah satu contohnya misalkan Rosi ya. Ini misalkan ya, ini misalkan Rosi itu investasi di bank syariah. Berapa investasinya? Misalkan 5%. 5% dari seluruh saham yang dimiliki perusahaan. Maka setiap tahun Rosi itu harus apa? Mendapatkan keuntungan 5% dari keuntungannya. Paham enggak? Maka itu memberikan keuntungan kepada investor sesuai dengan persentase investasi. Sesuai dengan persentase modal yang disetorkan. Paham enggak? Paham ya? Mudah. Maka itu termasuk kepada apa? Keadilan. Adil dalam memberi keuntungan kepada investor atau nasabah. Yang kedua, kemitraan. Apa yang dimaksud dengan mitra apa? Saya bermitra dengan kamu. Saya bekerja apa? Bekerja Suku cak mitra dikena bekerja sama. teman kerja. Mitra. Yang dimaksud dengan mitra di sini apa? Yaitu antara nasabah dan pengguna serta perbankan syariah itu sendiri. Ingat ya. Dana yang dimiliki oleh perbankan itu diantaranya apa? Dari simpanan nasabah. Contohnya Roy Andi Uset, Roy simpan ke bank. Maka dikelola sareng bank. Ya. Maka Roy itu bagi bank itu sebagai mitra. Itu kerjasama. Dikelola uangnya Roy. Entah itu dikelola dalam bentuk usaha dan juga sebagainya, investasi dan juga sebagainya. Maka Roy itu yang dimaksud dengan nasabah sebagai penyimpan dana di bank dan juga sebagai mitra kerjanya bank. Dan juga pengguna dana. Siapakah pengguna dana? Orang sini. Makanya kena tiga ini apa di sini? Saling bersinergi dalam melakukan kegiatan usaha. Yuk 3 orang siapa saja? Coba sebutkan mitra yang terlibat dalam operasional bank. Yuk mitra. Nasabah, terus yang kedua sebagai penyimpan dana, terus yang kedua penggu, terus yang ketiga perbank, bada perbankan, bada pengguna pesena, bada juga penyimpan dana. Itu kocak nasabah 3 orang. Jadi 3 orang ini kalau sudah bermitra, berjalan yang namanya kegiatan operasional perbankan sesuai dengan syariah. Prinsip yang selanjutnya transparansi. Siapa yang tahu transparansi? Transparan. Ya, saya ucap transparan apa? Kelihatan. Tembus pandang. Yaitu lembaga perbankan syariah akan memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan dan tentunya terbuka agar nasabah dapat mengetahui kondisi dana yang ia miliki. Jadi setiap bank setiap tahun itu selalu melaporkan keuangannya kepada publik. Siapakah publik? Kepada masyarakat. Khususnya, especially kalau bahasa Inggrisnya. Khususnya pihak-pihak yang membutuhkan laporan. Salah satu ya seperti apa? Seperti investor. Maka investor itu karena butuh yang namanya laporan.
Makanya laporan keuangan di dalam perusahaan itu harus dipublikasikan. Jangan pernah ditutup-tutup. Maka namanya itu adalah transparansi. Kalau misalkan perusahaan menganut yang namanya manajemen keuangan syariah, harus dibuka. Informasinya harus dipublikasikan karena itu sangat berguna bagi investor, bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Sudah belajar belum? Kalau belum belajar nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar laporan keuangan. Nanti tak ya, kalau misalkan bekerja di desa juga bisa, keuangan juga bisa. Prinsip yang keempat, universal. Apakah universal? Umum. Umum. Yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip agama. Jadi kalau seseorang menerapkan yang namanya manajemen keuangan syariah, maka harus universal. Apa di situ? Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan ras, dan juga golongan. Salah satu contohnya misalkan ras ya. Misalkan dari golongan ini, maka dia bisa menyimpan dananya di bank. Jangan pernah melihat dari golongan siapa, dari ras apa, dari suku apa. Jadi Islam itu memandang semuanya. Betul enggak? Ya, itu namanya universal. Jadi Islam tidak pernah membedakan yang namanya suku, agama, ras, dan juga golongan. Kalau misalkan kita menerapkan manajemen keuangan syariah, maka kita harus punya prinsip yang namanya universal. Tidak membedakan suku, ras, dan juga agama, dan juga golongan. Maka kalau misalkan sudah menerapkan seperti itu, menerapkan prinsip-prinsip universal, maka kerjasamanya semakin luas. Ya luas nggak kerjasamanya? Luas. Karena mengapa? Karena semuanya bekerja sama dengan kita. Kita tidak pernah memandang yang namanya ras, kulit, agama, dan juga lain-lain. Yuk kita bekerja sama, bermitra untuk membangun keuangan berdasarkan pada prinsip syariah. Cara mengatur keuangan berdasarkan syariah Islam. Jadi karena di sini ada berbagai macam cara mengatur keuangan syariah berdasarkan pada syariah Islam. Yang pertama, menyusun tujuan keuangan sesuai dengan syariah Islam. Ini salah satu contohnya apa di situ? Misalnya menunaikan ibadah haji, karena haji termasuk wajib bagi orang yang mampu. Jadi kalau misalkan kita sudah menyusun keuangan kita berdasarkan pada prinsip syariah, maka kalau misalkan ada kelebihan, yuk kita tabung untuk nanti bisa menunaikan ibadah haji. Jadi banyak sekali keuntungan kita kalau misalkan kita menerapkan di situ manajemen keuangan syariah. Ada banyak sekali. Ini salah satu contohnya. Kita menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Ya nanti pahalanya besar enggak? Pahalanya besar. Jadi kalau misalkan kita melakukan manajemen keuangan syariah di situ bukan hanya keuntungan di dunia saja, melainkan di akhirat juga. Kemaslahatan di akhirat juga yang diperhatikan. Terus yang kedua di situ? Mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, infak, dan juga sedekah. Kalau misalkan kita menerapkan manajemen keuangan syariah di situ, maka yang kedua mengalokasikan sebagian dana, sebagian uang kita. Untuk apa? Untuk zakat. Zakat bagi yang sudah mencapai nisab atau haul. Tahu nisab enggak? Nisab. Iya. Bukan nisa itu ya, bukan nisab. Nisab batas minimal harta untuk dikenakan zakat. Itu namanya nisab. Haul apa haul? Haul dalam zakat apa? Haul itu masa kepemilikan itu 1 tahun. Sebutnya haul gitu, makanya haul siapa? 1 tahun ya. Haul Akbar. Haul Kiai Rosi almarhum. Ya, jadi itu adalah tips di sini untuk kita membangun
keuangan apa di situ dengan menggunakan manajemen keuangan syariah. Dan juga infak dan sedekah. Kita diajarkan apa di situ karena beramal soleh yaitu sedekah. Itu ya. Yang selanjutnya yang ketiga itu meminimalkan utang. Ya. Coba kenapa dulu? Cara mengatur keuangan berdasarkan syariah Islam yang ketiga adalah meminimalkan utang. Jadi utang itu karena kita harus diminimalkan. Sekocak minimal itu tahu enggak minimal? Iya. Sedikit berhutang maksudnya. Ya, sedikit berhutang ya. Bagi Anda yang sedang menerapkan manajemen keuangan syariah sebaiknya meminimalkan utang yang ada secara syar'i. Utang piutang sebenarnya masih boleh dilakukan oleh seorang muslim, tapi jangan terlalu besar kalau berhutang. Makanya dalam konsep syariah keuangan syariah di situ kita meminimalkan utang. Yang keempat, menggunakan produk-produk keuangan syariah. Nah, produk keuangan syariah di situ bisa bentuknya seperti tabungan, bisa deposito, bisa giro, bisa asuransi dan juga sebagainya. Tapi produknya yang syariah. Terapkan yang kelima, terapkan pola hidup sederhana. Islam mengajarkan kepada kita yaitu menerapkan pola hidup sederhana. Bagaimana dasar hukumnya? Yuk, siapa yang tahu? Bagaimana dasar hukum dalam manajemen keuangan syariah di situ? Wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah antara yang demikian. Jadi dalam membelanjakan harta itu maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh kikir khususnya kepada diri sendiri. Misalah beanan di sebenarnya misalah ngakan ada patok mikir saya bukali. Padahal beda sih. Orangnya terus karena mungkin sifatnya kikir sama diri sendiri. Nah, maka itu tidak boleh ya, tidak boleh. Makanya Islam mengajarkan kepada kita pola hidup sederhana. Sederhana bukan berarti jadi orang cerai apa karena qorib. Ya bahil itu apa? Qoribum minan nar wa ba'idum minal jannah. Dekat ke neraka tapi jauh dari swarga. Makanya nanti orang jangan bahil-bahil. Ya. Ya bahil-bahil. Apa itu bahil? Cerai. Kan jauh dari swarga pas semak ka neraka. Itu ya. Terus yang keenam apa? Menyiapkan dana darurat. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Betul enggak? Betul. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan, yuk kita apa? Menyisihkan dana kita untuk kepentingan darurat di masa depan. Salah satu contohnya misalkan keperluan ini keperluan. Maka Islam sudah mengajarkan kita untuk kita bisa menyiapkan dana darurat. Betul enggak? Silakan tanya jawab ya. Yuk. Sekarang tanya jawab. Bagi siapa yang tahu silakan jawab pertanyaan saya. Siap. Coba. Pertanyaan yang pertama, apa hubungan manajemen keuangan syariah dengan lembaga perbankan syariah? Yuk. Silakan yang bisa. Hubungannya apa? Hubungan antara keuangan syariah ya dengan lembaga perbankan, yaitu perbankan menerapkan manajemen keuangan syariah dalam setiap transaksinya dengan nasabah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Lembaga perbankan syariah selalu dalam koridor prinsip. Sudah cukup ya, jadi gitu ya. Jadi gitu jawabannya ya. Pertanyaan yang kedua, coba jelaskan kepada saya yang dimaksud dengan manajemen keuangan syariah itu apa?
Yang lain dulu. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan syariah? Ayo. Kan sudah tadi. Kegiatan manajemen keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan melandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai berikutnya. Ya, itu ya. Coba yang pertanyaan yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip koridor yang harus dipegang dalam lembaga perbankan syariah. Satu, keadilan. Terus yang kedua, kemitraan. Terus yang ketiga, Transparansi. terus yang keempat, Universal. yang kelima, Umum. sebutkan 3 mitra yang terlibat. 1. Siapakah itu? Mitra yang terlibat. Nasabah. 2. Perbankan. Perbankan. Yang ketiga, pengguna. Pengguna. Itulah 3 mitra. Tunggu. Pertanyaan yang selanjutnya, Ya, apa itu? ya. Bagaimana cara mengatur keuangan sesuai dengan prinsip syariah? Bagaimana cara mengatur keuangan sesuai dengan prinsip syariah? 1. Menyusun tujuan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya Menunaikan ibadah haji bagi yang bagi yang mampu. yang kedua, Mengalokasikan sebagian dana untuk apa? untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, Meminimalisir hutang. yang keempat, Menggunakan produk-produk keuangan syariah. yang kelima, Terapkan pola hidup sederhana. yang keenam. Menyiapkan dana darurat. Siapa yang bisa membacakan dasar hukum dalam manajemen keuangan syariah dan surat apakah? Pula Quran surat Al-Furqan. Ya, silakan dibaca yang bagus sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dengan artinya apa di sini? Artinya, dan orang-orang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, jadi kita itu tidak boleh kikir kepada diri sendiri dan juga tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta. Itu adalah ilmu yang kita pelajari dari kita belajar tentang syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan syariah. Ya. Sudah paham semuanya ya? Paham semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi pada hari-hari berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita, diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Juga kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan kita jangan lupa mengirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.